Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawzisullah dari kelas PW 25 PA dengan NPM 2521100034. Di sini saya akan membahas tentang manusia dalam perspektif Islam beserta tugas dan tanggung jawabnya. Dalam Islam, manusia bukan sekedar makhluk biasa, tetapi memiliki posisi khusus sebagai khalifah Allah di bumi. Dalam Islam, manusia diciptakan dari tanah liat dan diberi akal, nafsu, serta kebebasan. Kita adalah khalifah Allah di bumi, yang berarti kita bertanggung jawab atas lingkungan dan sesama makhluk. Penciptaan ini dimulai dari Nabi Adam, yang menjadi simbol manusia pertama dengan potensi untuk baik atau buruknya. Islam menekankan bahwa manusia unik karena memiliki fitrah atau naluri bawaan untuk mengenal Allah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Rum ayat 30. Kedudukan ini menjadikan manusia sebagai makhluk mulia, tetapi juga rentan terhadap kesalahan, sehingga kita perlu bimbingan Al-Quran dan Sunnah untuk menjalani kehidupan yang benar. Adapun tugas dan tanggung jawab utama manusia ini di bumi yaitu: pertama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tujuan utama penciptaan manusia. Ibadah meliputi sholat, puasa, zakat, haji, dan amal baik sehari-hari. Misalnya, sholat 5 waktu mengingatkan kita untuk selalu dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara zakat membantu membangun solidaritas sosial. Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga sikap hati seperti tawakal atau berserah diri dan sabar menghadapi cobaan seperti yang diajarkan pada Quran surat Al-Asr 1-3. Yang kedua itu mengembangkan diri. Manusia harus belajar, berinovasi, dan menjaga kesehatan fisik serta spiritual. Islam mendorong ilmu pengetahuan, yang berarti kita wajib mencari pengetahuan sejak kecil, seperti belajar Al-Quran. Contohnya, Nabi Muhammad SAW mendorong umatnya untuk belajar dari segala hal, bahkan dari musuh. Tanggung jawab ini juga mencakup pengendalian nafsu seperti menghindari kemarahan atau keserakahan, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, ada tanggung jawab sosial. Amar ma'ruf nahi munkar, artinya menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, menjaga keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Ini termasuk berbuat adil, membantu fakir miskin, dan menjaga perdamaian. Sebagai contoh, dalam Islam kita diwajibkan untuk menolong tetangga, bahkan jika mereka bukan muslim, seperti dalam hadis tentang hak tetangga. Tanggung jawab ini juga meluas ke lingkungan, seperti menjaga bumi dari kerusakan, yang relevan dengan isu-isu modern seperti polusi dan perubahan iklim. Yang keempat, ada akuntabilitas. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas perbuatannya. Ada pahala untuk kebaikan dan hukuman untuk keburukan, kecuali orang-orang yang bertaubat. Islam mengajarkan bahwa setiap amal, bahkan yang kecil seperti senyum kepada saudara, akan dicatat. Ini mendorong kita untuk hidup dengan lebih baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Akuntabilitas ini juga mencakup tanggung jawab keluarga, seperti mendidik anak dengan nilai-nilai Islam agar generasi mendatang melanjutkan tugas sebagai khalifah. Ayat Al-Quran yang relevan dari materi ini yaitu ada di Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menegaskan bahwa manusia tidak diciptakan untuk kesenangan duniawi semata, tapi untuk tujuan ilahiyah, melayani Allah dan memuliakannya. Ini berhubungan langsung dengan tugas manusia sebagai khalifah, di mana kita bertanggung jawab untuk menjaga harmoni dunia dan akhirat. Dalam tafsir ulama seperti Ibnu Katsir, ayat ini dijelaskan sebagai pengingat bahwa ibadah adalah esensi kehidupan, dan manusia akan dipertanggungjawabkan atas bagaimana mereka menggunakan waktu dan potensi mereka.
Al-Qurtubi menambahkan bahwa ibadah meliputi semua amal soleh seperti bekerja halal, menjaga keluarga, dan berkontribusi pada masyarakat yang membuat hidup manusia bermakna. Aplikasi dalam kehidupan konteks modern, ayat ini menginspirasi kita untuk melihat pekerjaan sehari-hari sebagai ibadah. Contohnya seorang dokter yang menyembuhkan pasien sebagai bentuk pelayanan kepada Allah, atau mahasiswa yang belajar dengan ikhlas untuk berkontribusi pada umat. Ini juga menekankan bahwa manusia bukan Tuhan bagi diri sendiri. Kita juga harus tunduk kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan sejati. Jika kita mengabaikan ini, hidup seperti terasa kosong. Jadi kesimpulannya adalah dari perspektif Islam, manusia bukanlah makhluk yang terasing, tapi bagian dari rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua memiliki potensi untuk menjadi hamba yang soleh, seperti para nabi dan sahabat yang telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Namun, tantangan seperti godaan dunia dan nafsu membuat kita perlu berintrospeksi diri. Ingat, setiap langkah kecil seperti membantu orang lain atau belajar hal baru adalah bagian dari ibadah kita. Ayat dari Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah ujian. Dan kesuksesan sejati adalah ketika kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.